Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, semua tempat di bumi ini memiliki penghuni lain selain kita. Tak asing lagi jika mendengar cerita-cerita horor dari berbagai tempat, mulai dari sekolah yang bekas rumah sakit hingga lahan bekas kuburan. Hal-hal mistis ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Terutama sekarang, di zaman modern, di mana para remaja pun sudah terbiasa dengan cerita horor yang mewarnai hidup mereka. Seperti yang kualami saat aku mondok beberapa tahun lalu. Bagi kebanyakan orang, pondok pesantren adalah tempat yang damai, sunyi, dan jauh dari hal-hal berbau mistis. Bagaimana tidak? Pondok pesantren adalah tempat mendalami agama, belajar ilmu fikih, mengaji, dan beribadah. Sulit membayangkan hal-hal gaib mengganggu di tempat suci seperti itu. Namun, keyakinan ini tak selalu benar. Bagi orang-orang yang percaya akan dunia lain, pondok pesantren pun tak luput dari gangguan gaib. Aku adalah salah satu yang percaya, apalagi setelah pengalaman ini. Kejadian aneh pertama yang kualami terjadi ketika aku masih kelas 10 SMA. Malam itu, hujan deras mengguyur dengan petir yang bersahutan. Aku sudah tertidur lelap, tapi tiba-tiba terbangun di tengah malam, mungkin sekitar pukul 2 dini hari. Saat itu, badanku terasa kaku, tak bisa bergerak, seolah-olah tertindih sesuatu yang sangat berat. Aku mencoba menarik napas, tetapi dada terasa sesak. Seakan ada beban besar yang menekan tubuhku. Dengan sisa tenaga, aku berusaha membuka mataku, meskipun awalnya terasa sulit. Ketika akhirnya berhasil membuka mata, aku melihat sosok hitam besar, berbulu, duduk di atas dadaku. Mata besarnya yang merah kekuningan menatap lurus ke arahku, melotot tanpa henti. Tubuhku gemetar. Jantungku berdebar kencang, ingin menjerit, tapi suaraku tak keluar. Kakakku tidur pulas di sebelahku, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Aku melirik sosok itu lagi, masih di sana, tak bergerak, hanya menatapku. Entah apa yang diinginkannya. Mungkin sekadar menunjukkan bahwa ia ada, bahwa dunia gaib itu nyata. Aku berusaha keras menggerakkan tubuhku, mencoba membaca doa-doa dalam hati, tapi semua sia-sia. Tubuhku tetap tak bisa bergerak. Akhirnya, dalam keputusasaan, aku memutuskan untuk menutup mata dan kembali tidur, berharap sosok itu menghilang saat aku terbangun. Pagi harinya, aku bangun dengan badan penuh keringat dingin. Sejak kejadian itu, aku mulai lebih peka terhadap keberadaan makhluk gaib. Aku sering melihat bayangan sekilas di sekolah, atau merasakan kehadiran mereka di tempat-tempat yang sunyi. Setelah lulus SMA, aku pikir semuanya sudah berlalu. Namun, ternyata pengalaman menyeramkan itu belum usai. Ketika aku masuk kuliah dan memutuskan untuk mondok, aku kembali berhadapan dengan dunia yang tak kasat mata. Pondok yang kupilih terletak di dekat kampusku. Bangunannya tergolong baru dan lebih modern dibandingkan pondok pesantren pada umumnya. Terlihat lebih seperti kos-kosan, dengan suasana yang tidak terlalu angker. Namun, keanehan mulai muncul beberapa minggu setelah aku tinggal di sana. Minggu kedua, aku mulai sering merasa ketindihan lagi. Badanku terasa kaku setiap kali tidur. Tidak hanya itu, aku juga sering merasa demam tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena udara di sana lebih dingin. Pikirku. Suatu malam, saat hujan lebat mengguyur, aku sedang dalam perjalanan menuju aula untuk sholat maghrib. Aku berada di barisan paling ujung, dekat pintu masuk aula. Ketika aku menoleh ke arah pintu,
Mataku tanpa sengaja menangkap sosok perempuan berambut sebahu, mengenakan pakaian putih lusuh dengan wajah rusak, mengintip dari balik tembok. Sontak aku terkejut, tapi aku segera mengalihkan pandangan. Ketika aku melihat kembali ke arah pintu, sosok itu sudah menghilang. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi perasaan takut tak bisa kuhindari. Esoknya, aku menceritakan kejadian itu kepada temanku. Kebetulan, ayahnya sedang berkunjung ke pondok. Saat mendengar ceritaku, temanku terkejut dan memberitahuku bahwa ayahnya juga melihat sosok perempuan itu. Ayahnya memang dikenal memiliki kemampuan istimewa, bisa melihat hal-hal gaib dan membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Beberapa hari kemudian, temanku mengatakan bahwa ayahnya telah memindahkan sosok perempuan itu dengan bantuan perewangannya. Setelah itu, suasana di pondok terasa lebih tenang, meskipun aku masih sering merasa ketindihan. Hal yang paling menyeramkan terjadi beberapa bulan setelahnya. Pondok sudah mulai penuh dengan mahasiswa baru. Malam itu, kami sedang mengadakan pengajian setelah sholat maghrib. Tiba-tiba, salah satu mahasiswa baru yang duduk di sampingku menjerit ketakutan, badannya meringkuk di lantai dalam posisi sujud. Seluruh ruangan mendadak panik. Aku yang duduk tepat di sebelahnya, hanya bisa terdiam, bingung harus berbuat apa. Semua orang di sekitar mulai membaca doa, mencoba menenangkan suasana. Pengasuh pondok, Pak Misbah, segera dipanggil. Ketika Pak Misbah datang, ia mulai membaca ayat-ayat suci dan perlahan-lahan mahasiswa yang kerasukan itu mulai tenang. Setelah kejadian itu, kami semua kembali melanjutkan sholat Isya, seperti biasa, meskipun perasaan was-was masih menyelimuti. Mahasiswi yang kesurupan tadi, sebut saja namanya Ana, memang sudah menunjukkan tanda-tanda aneh beberapa hari sebelum kejadian itu. Dia sering mengatakan bahwa ada seseorang yang berjalan-jalan di dapur pada malam hari. Awalnya, dia mengira itu aku, karena aku sering ke dapur untuk membuat mie. Tapi aku membantah, karena pada malam itu aku tidur lebih awal. Ternyata, Ana sudah bisa melihat makhluk gaib sejak kecil. Kemampuan ini diwarisi dari keluarganya. Tak hanya Ana, beberapa bulan kemudian temanku yang lain, Ani, juga mengalami kejadian aneh. Suatu malam, sepulang dari kampus, saat dia hendak masuk ke gerbang pondok, dia merasa seolah-olah ada sosok hitam besar yang menghadangnya. Tubuhnya mendadak kaku, tak bisa bergerak. Beruntung, ada temannya yang melihat dan segera membantunya masuk. Ani menceritakan bahwa saat itu dia merasa ingin lari, tapi tak bisa. Sosok hitam itu seolah menghalangi jalannya. Keanehan di pondok seakan tak ada habisnya. Suatu malam, saat aku dan teman sekamarku sedang bermain HP, temanku mencium bau amis yang sangat menyengat. Awalnya, aku tak terlalu memperhatikan bau itu, tapi lama-kelamaan baunya semakin kuat. Kami memutuskan untuk tidur, berharap bau itu hilang esok harinya. Namun, esok paginya, temanku bercerita bahwa dia bermimpi melihat sosok dengan mata merah menyala di depan pintu kamar. Sosok itu tak mengganggunya, tapi cukup menakutkan untuk dilihat dalam mimpi. Pengalaman demi pengalaman di pondok membuatku semakin percaya akan dunia gaib. Walau kadang mengerikan, aku berusaha untuk tidak terlalu takut. Kami semua akhirnya terbiasa dengan gangguan-gangguan kecil itu, dan kami selalu berdoa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tahu, di dunia ini kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Namun, sebagai umat beragama, kita harus selalu ingat bahwa dengan beriman dan berdoa, kita bisa tetap tenang dan dalam perlindungannya.